Halo semuanya, jadi di video kali ini saya pengen sharing atau diskusi terkait dilema keadilan mengelola integritas dalam staffing. Mungkin teman-teman pernah merasa gitu ya, promosi di kantor terasa tidak adil. Jadi di balik setiap keputusan memilih seseorang sebenarnya ada pertarungan diam-diam antara objektivitas dan juga subjektivitas itu sendiri. Disinilah konsep fairness staffing muncul, sebuah upaya memastikan bahwa orang yang dipilih memang benar-benar layak, bukan sekedar yang terpilih saja. Segalanya biasanya dimulai dari sesuatu yang terlihat objektif, atau biasa disebut kompetensi gitu ya. Perusahaan mencari individu yang mampu secara teknis, yang mempunyai pengalaman yang memenuhi KPI itu sendiri. Namun realitanya tidak sesederhana itu. Ada satu faktor yang sering muncul, yaitu chemistry. Chemistry bukan sekedar soal suka atau tidak suka, tetapi tentang keselarasan visi, kenyamanan bekerja, kemudian dinamika tim. Karena pada akhirnya organisasi bukan hanya mesin kerja, tetapi juga kumpulan manusia yang harus saling terhubung. Seperti itu. Nah, namun justru di titik inilah tantangan terbesar muncul. Ketika batas antara objektivitas dan subjektivitas mulai kabur atau abu-abu, perlahan-lahan muncul double standard, kemudian ada favoritism atau pilih kasih terhadap karyawan itu sendiri, dan juga keputusan berbasis kedekatan bukan kemampuan. Dalam kondisi tertentu, tekanan waktu atau pressure time membuat manajer harus mengambil jalan pintas. Bahkan dalam kasus yang lebih ekstrim, praktek seperti bribery atau suap menyuap bisa ikut mencemari proses seleksi itu sendiri. Proses yang harusnya adil perlahan kehilangan integritasnya. Lalu, bagaimana cara mencegahnya? Jawabannya tidak hanya ada pada sistem, tapi juga ada pada iklim organisasi atau organizational climate. Sebuah organisasi membutuhkan integrity culture, budaya menjunjung kejujuran, konsistensi, dan transparansi. Tanpa integritas, kompetensi setinggi apapun bisa dikalahkan dengan kepentingan pribadi atau relasi yang dipaksakan. Disinilah kita masuk ke pemahaman yang lebih dalam. Dalam manajemen, keadilan bukan hanya soal perasaan. Keadilan adalah sebuah sistem. Ini dijelaskan dalam teori keadilan organisasi atau organizational justice theory. Oke, mungkin saya jelaskan dulu apa sih teori organizational justice gitu ya, atau keadilan organisasi. Teori ini dipopulerkan oleh Greenberg pada tahun 1987. Teori ini merujuk pada pandangan pegawai terhadap kewajaran dalam pengambilan serta penerapan kebijakan organisasi, serta bagaimana pandangan tersebut mempengaruhi sikap dan perilaku pegawai. Nah, selanjutnya menurut Greenberg juga pada tahun 1990 menyatakan bahwa keadilan organisasi merupakan interpretasi pegawai mengenai penerapan keadilan di lingkungan kerja, di mana prosedur penerapannya akan berdampak langsung pada output organisasi. Oke, untuk dimensi pertama yaitu distributive justice atau keadilan distributif. Menurut Kristanto pada tahun 2015, keadilan distributif berkaitan dengan kelaziman distribusi sumber daya. Pegawai akan merasa atau menganggap organisasi berlaku adil apabila alokasi gaji sebanding dengan kinerja yang diberikan. Yang kedua yaitu procedural justice atau keadilan prosedural. Menurut Kropanzano et al. Pada tahun 2007 menyatakan bahwa keadilan prosedural merujuk pada alat atau mekanisme yang digunakan untuk mendistribusikan hasil. Bisa dibilang fokusnya bukan pada hasil akhir atau individu tertentu, melainkan pada proses dan transparansi bagaimana keputusan tersebut diambil oleh organisasi. Dan yang terakhir yaitu interactional justice atau keadilan interaksional. Menurut Kristanto 2015 menjelaskan bahwa keadilan interaksional merupakan persepsi pegawai terhadap kualitas hubungan interpersonal dalam lingkungan kerja. Keadilan ini terwujud melalui korelasi positif antara pimpinan dan bawahan,
Misalnya melalui perlakuan yang bermartabat, sopan, dan wajar dalam interaksi sehari-hari. Oke, mungkin teman-teman bertanya-tanya kenapa sih teori ini yang paling cocok gitu ya. Kita beri contoh aja nih dalam perusahaan. Sebenarnya siapa sih yang layak istilahnya dalam promosi gitu ya. Kita contohkan secara fiktif. Jadi di sebuah perusahaan teknologi yang sedang berkembang di Bali, tim HR sedang bersiap untuk mengumumkan promosi jabatan manajer baru. Posisi ini penting karena akan memimpin satu divisi besar dengan target yang sangat ambisius. Terdapat 2 kandidat kuat. Yang pertama, kandidat pertama yaitu Andi. Andi, kita sebut saja Andi ya. Andi selama 3 tahun terakhir performanya konsisten tinggi, target selalu tercapai, bahkan sering melebihi ekspektasi. Ia juga aktif membantu tim lain dan dikenal punya kemampuan analisis yang kuat. Yang kedua, itu ada kandidat kita sebut Budi. Performanya biasa saja, tidak buruk, tapi juga tidak menonjol. Namun ia dikenal cukup dekat dengan atasannya. Mereka sering terlihat berdiskusi santai, bahkan di luar jam kerja. Dampak apa sih yang terjadi gitu ya dari fenomena ini? Dalam beberapa minggu kita akan melihat Andi pasti mulai kehilangan motivasi. Kemudian beberapa anggota tim mulai silent nih. Ada obrolan informal dipenuhi rasa skeptis, kepercayaan terhadap manajemen menurun. Bahkan ada yang mulai berpikir untuk resign. Nah, disinilah mulai muncul korelasi antara contoh dengan teori dari organizational justice. Nah, ada 3 jenis keadilan organisasi bekerja dalam realita. Yang pertama, yaitu keadilan distributif mulai dipertanyakan. Beberapa karyawan pasti akan merasa itu tidak adil. Jelas-jelas Andi lebih layak dibandingkan Budi. Mereka akan membandingkan antara usaha hasil, begitupun kontribusi dan juga reward. Di titik ini muncul persepsi favoritism, di mana dari hasil promosi ini dianggap tidak sesuai dengan kontribusi yang ada. Oke, untuk penjelasan yang kedua terkait keadilan prosedural dipertanyakan. Jadi tim mulai bertanya-tanya nih, apakah ada sistem yang penilaian yang jelas? Apakah semua kandidat dinilai dengan standar yang sama? Kenapa tidak ada transparansi? Jadi biasanya kalau tidak ada penjelasan resmi, muncullah asumsi-asumsi dari beberapa karyawan atau tim tersebut. Oh, berarti aturan bisa berubah tergantung orangnya ya. Nah, ini yang memicu persepsi double standard itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga, keadilan interaksional memperburuk situasi. Manajer hanya memilih penjelasan singkat. Biasanya mereka akan menjelaskan seperti, kami memilih berdasarkan chemistry dan kecocokan tim. Tidak ada data, tidak ada transparansi. Akibatnya apa? Karyawan merasa tidak dihargai, penjelasan terasa subjektif gitu ya. Chemistry ini biasanya dianggap alasan yang dibuat-buat. Di sini masalah bukan hanya keputusan, tapi cara keputusan itu dikomunikasikan. Dari contoh atau cerita ini menunjukkan satu hal penting. Masalah bukan hanya siapa yang dipilih, tapi bagaimana dan kenapa dia dipilih. Karena jika proses tidak transparan, maka akan muncul double standard. Jika hasilnya tidak sesuai dengan kontribusi, muncul favoritism. Jika komunikasinya buruk, maka akan muncul distrust. Dalam organisasi, persepsi keadilan bisa lebih kuat daripada kenyataan itu sendiri. Dan ketika keadilan dipertanyakan, kepercayaanlah yang pertama kali akan hilang. Fenomena ini masih sering terjadi baik di instansi pemerintahan maupun di swasta. Nah, dari POV as a karyawan, pastinya saya mengharapkan ini tidak terjadi gitu ya, walaupun kenyataannya masih sering terjadi. Hal ini terjadi baik di instansi pemerintahan maupun swasta. Untuk levelnya sendiri pun tidak hanya manajerial level, bahkan ada yang staff level gitu. Nah,
kita sangat mengharapkan integritas dari perusahaan tersebut yang pastinya sudah memiliki standar yang bagus gitu ya untuk dijadikan acuan terhadap keputusan-keputusan yang diambil jika melakukan promosi maupun seleksi terhadap karyawan. Nah, itu tadi sedikit pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah insight baru buat teman-teman sekalian yang sudah menonton. Sampai jumpa. Terima kasih.